Komunitas Tionghoa dan India di Malaysia memiliki sejarah panjang hidup secara terpisah, masing-masing dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja, semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan sebuah video yang diunggah oleh channel Broto Facefinder teman-teman. Dalam video ini menceritakan orang Cina dan orang India di Malaysia sulit untuk berbahasa Melayu, dan sebaliknya orang Tionghoa Indonesia dan orang India di Indonesia lebih pandai berbahasa Indonesia. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lengkapnya, lebih jelasnya, yuk kita sama-sama dengarkan, kita simak ulasannya dalam video ini sampai habis. Oke, yuk. Apa sih? Ikut semua tengah-tengah gitu. Ini apa sih? Cuma main apa? Cuma tapi aja utang. Kan tak ini enggak. Saya akan ada kalau bisa, bebek, bebek tak? Kalau terus, oke. Barusan itu adalah sahabat kecil saya. Kita memang punya background yang berbeda. Saya mix Chinese Indonesian, kalau dia Jawa Tulen. Tapi kita sama-sama bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalau ada satu negara yang warga negaranya nggak fasih ngomong dalam bahasa nasionalnya, aneh nggak sih? Ternyata ada loh, dan nggak jauh-jauh. Negara tetangga kita, Malaysia. Here are the facts. Salah seorang profesor di Malaysia, Datuk Dr. Emeritus Teo Kok Seong, mengatakan bahwa Malaysia gagal mencapai kesatuan linguistik. Beliau meyakini hal ini disebabkan karena kurangnya keinginan politik dalam menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kegagalan dalam mempromosikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya. Dr. Teo juga mencontohkan Indonesia yang telah berhasil mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh semua orang. Kita dapat lihat di Indonesia, dapat lihat orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia sebab dasar negaranya begitu. Tahu nggak sih kalau di parlemen Malaysia masih banyak loh anggota-anggotanya yang menggunakan bahasa Inggris untuk berpidato di rapat. Allow me to extend my sincere appreciation to Test Secretariat for organizing the Transforming Education Summit. Apalagi kalau ada konferensi internasional, para pemimpin Malaysia lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris atau yang biasa mereka sebut sebagai Nanglish atau Malaysian English. Your Excellency, Mr. Samir Shukri, Foreign Minister Fiji and President of the Security Council. Excellencies, colleagues. Berbeda banget sama di Indonesia. Presiden Jokowi membuat peraturan presiden tentang penggunaan bahasa Indonesia yang harus digunakan saat pertemuan bilateral antar negara. Jadi jangan heran ya kalau presiden kita berbahasa Indonesia di pidatonya di acara seperti KTT ASEAN kemarin atau KTT G20 yang baru terjadi di India. Serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Komunitas Tionghoa dan India di Malaysia memiliki sejarah panjang hidup secara terpisah, masing-masing dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Pemisahan ini berawal dari zaman penjajahan Inggris yang membawa orang-orang etnis Tionghoa dan India di Malaysia sebagai buruh. Tapi Inggris tidak pernah mendorong mereka untuk berbaur dengan mayoritas Melayu. Jadi waktu Malaysia merdeka pun pemerintahannya juga mencetuskan sistem integrasi yang artinya warga pendatang diperbolehkan untuk tetap mempertahankan budaya dan bahasa dari mana mereka berasal. Di negara tercinta kita beda pastinya. Pemerintahan kita menggunakan sistem asimilasi yang artinya jika pendatang ingin menjadi warga negara Indonesia, mereka diharuskan untuk mengadaptasi budaya dan bahasa Indonesia. Namun mereka memang boleh membudayakan tradisi-tradisi mereka masing-masing. Kalau ini memang menurut saya ya agak lucu sih ya. Bahasa Melayu dianggap kurang penting bagi kebanyakan orang Malaysia keturunan Tionghoa dan India karena mereka memilih untuk tinggal di daerah-daerah yang mayoritasnya adalah kaum mereka sendiri.
Sehingga mereka sering beranggapan kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mereka nggak perlu pakai bahasa Melayu. Kelihatannya ya kayak air dan minyak itu dalam satu gelas, terlihat dalam berada di tempat yang sama, tapi nggak pernah bisa menyatu. Nah, ini yang mungkin sedikit mencengangkan atau mind-blowing, guys. Sekolah-sekolah negeri di Malaysia menerapkan sistem vernakular yang artinya dibuat terpisah-pisah sesuai dengan kebudayaan dan etnis masing-masing. Wah, ini agak aneh sih ya. Ada yang bahasa pengantarnya Mandarin untuk warga keturunan Tionghoa, Tamil untuk warga keturunan India, dan Melayu untuk yang Malay. Artinya, untuk sekolah-sekolah yang non-Melayu, anak-anak dari kecil kurang diekspos untuk berbicara dalam bahasa kebangsaannya sendiri. Tapi ingat loh, ini sekolah negeri. Super ya kalau menurut saya. Terus, apa yang terjadi kalau warga keturunan Tionghoa berinteraksi dengan keturunan India? Usually, mereka akan menggunakan bahasa Inggris atau Manglish. Terus kalau keturunan Tionghoa atau India bertemu dengan warga Malay, warga non-Malay akan mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris dulu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa alternatif. Bukan bahasa nasional, bahasa alternatif. So how sad is that? Secara ringkas, kondisi ini membuat Malaysia terlihat tidak menyatu seperti air dan minyak tadi ya. Mereka hidup di satu negara tapi berkelompok masing-masing dengan etnisnya. Pengelompokan ini adalah alasan utama mengapa orang Malaysia, keturunan Tionghoa dan India mungkin tidak fasih, bahkan kadang-kadang tidak ada yang bisa berbahasa Malay. Don't blame me for having really bad and poor Malay. Memang ada bagusnya, mereka ingin Campur-campur mempertahankan misalnya. budaya nenek moyangnya. Tapi mereka juga harus ingat ya bahwa mereka bukan warga negara nenek moyangnya. Mereka udah Malaysian actually. Iya. Kalau di kita, Ingat, dia tinggal di kebanyakan mana, Chinese iya. Indonesian memang nggak bisa bahasa Mandarin. Dan sebenarnya nggak masalah juga, karena sehari-hari kita juga pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa daerah masing-masing. Di sekolah dan di komunitas kita, walaupun begitu, kebudayaan Tionghoa masih bisa dilestarikan. Sekaligus bisa jadi menjadi satu identitas bagi orang Indonesia yang sangat beragam. Es krim. Bingung deh, Bere. Jangan lupa para petualang fakta untuk subscribe dan juga komen di bawah kamu biasanya ngomong sama teman atau di rumah pakai bahasa apa. Stay curious. Dalam video tadi kita bisa menyimpulkan di Malaysia dalam acara forum resmi kenegaraan dia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu. Berarti belum punya bahasa resmi kebangsaan ya. Karena dia masih mencampur-campur bahasa. Beda dengan Indonesia memberi aturan dalam acara resmi nasional atau kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.